Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk calon bupati akan mengambil subtema dalam fishbowl, kemudian calon wakil bupati akan mengambil amplop pertanyaan sesuai dengan subtema yang didapatkan. Subtema D, kemiskinan. Silakan diberikan kepada moderator. Terima kasih, tidak ada akan pengulangan, hanya akan dibacakan sekali seperti terlihat kerahasiaan terjaga, masih tersegel rapat. Laporan Kemendagri 2024 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan, termasuk masyarakat adat dan perempuan, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa tanah atau penggusuran akibat proyek pembangunan. Pertanyaan, jika terpilih, bagaimana Anda akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Banggai Laut? Waktu menjawab 2 menit. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di masa kami memimpin selaku pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak pertanahan yang telah memberikan sertifikat gratis kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah 3.800 sertifikat. Guna maksud adalah untuk yang dipertanyakan tadi, memberi perlindungan hak-hak masyarakat miskin. Itulah kami pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak pertanahan. Misalnya ada penggusuran, tentu ada ganti rugi. Dan alhamdulillah semenjak kami memimpin Banggai Laut, tidak satupun masyarakat Banggai Laut yang kami abaikan dalam proses pembangunan. Kami jaga, kami rawat bahwa Banggai Laut adalah milik kita. Bahkan apa yang kami lakukan bukan hanya sekedar masyarakat, perkantoran yang ada di daerah Kabupaten Banggai Laut yang notabene sudah beberapa tahun kita tempati itu tidak punya sertifikat. Dengan keberadaan Bupati dan Wakil Bupati Basoka Solid nomor urut 2, maka semua kantor-kantor yang ada semua sudah bersertifikat. Bukan hanya masyarakat saja, tapi secara keseluruhan kami sangat-sangat memperhatikan masyarakat kami, karena kami bisa maju, karena kami bisa berada di tempat ini, karena masyarakat yang ada di Banggai Laut secara keseluruhan. Sehingga perhatian kami tertuju kepada mereka, masyarakat yang ada, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga kami untuk masyarakat Banggai Laut yang kami cintai ini. Amin. Masih ada waktu? Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Berkaitan dengan sertifikat, memang secara yuridis formal bahwa kepemilikan seseorang tentang tanah adalah sertifikat. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, apakah 3.000 itu biayanya ditanggung pemohon atau pemerintah daerah? Ini permasalahannya. Kalau memang itu ditanggung pemerintah daerah ataupun ditanggung oleh individu masing-masing, maka akibatnya mereka pun susah untuk mengurus sertifikat. Persoalannya adalah keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang lemah ataupun kaum marginal untuk dibantu pengadaan sertifikat, karena memang sertifikat itu memiliki biaya. Apalagi itu dalam proses ngurus sendiri, bukan dalam bentuk produk. Karena memang itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengurus sertifikat. Memang secara yuridis formal saya katakan tadi bahwa seorang yang memiliki hak adalah mereka yang memegang sertifikat hak milik. Itu tambahan dari kami ya. Terima kasih. Ada waktu? Baik, masih ada waktu? Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, waktu 1 menit. Baik, berkaitan masyarakat miskin di Banggai Laut sendiri, memang Banggai Laut terkait masyarakat miskin sebenarnya punya prestasi karena makin lama makin tahun
kemiskinan di bangkai laut makin meningkat dengan ditunjukkan data BPS bahwa bangkai laut sekarang di tahun 2023 terjadi kenaikan angka kemiskinan dari awalnya 13% menjadi 14%, yaitu kira-kira sekitar penambahan 950.000 jiwa, kurang lebih hampir 1.000 jiwa masyarakat miskin di bangkai laut bertambah, dan kemudian beriringan dengan lurusnya pertumbuhan ekonomi yang makin lama makin melemah. Di bangkai laut sendiri 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi sekarang tinggal 3%, yang awalnya 4% sekarang tinggal 3%. Menurut kami itu karena kekeliruan kebijakan polisi keuangan di daerah mengakibatkan kemiskinan yang semakin meningkat. Insya Allah ke depan akan kami perbaiki hal-hal terkait kemiskinan di bangkai laut. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis.